diuji. Sudah itu saja? Ya. Baik anak ibu. Nah, untuk pagi hari ini kita speaking dulu ya. Semua berdiri. Kita speaking. Ayo semuanya secara umum perspektif juga bisa diartikan sebagai sudut pandang atau cara seseorang melihat dan memahami sesuatu.
ya sesuatu. Jadi perspektif materi kita hari ini yaitu tentang perspektif, pengertian daripada perspektif satu titik ulang, perspektif satu dan perspektif dua, ya. Ya, ini perspektif dalam menggambar. Apa katanya di situ? Perspektif adalah teknik yang menciptakan kondisi dalam dan volume pada permukaan dalam sehingga objek yang dilihat terlihat tiga dimensi. Ini melibatkan penggunaan apa? Garis, terus penggunaan dan teknik lain yang menunjukkan efek ruang dan jarak, ya. Nah, perspektif sebagai sudut pandang. Ini merujuk pada cara seseorang melihat dan memahami sebuah situasi, ide atau peristiwa. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan ya. Lalu macam-macam perspektif. Apa saja itu? Dalam seni visual terhadap terdapat berbagai jenis perspektif seperti perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Berarti ada berapa? Tiga, ya. Berarti ada tiga. Setiap jenis perspektif memberikan efek visual yang berbeda pada gambar. Dan ini pentingnya perspektif. Kenapa dikatakan pentingnya perspektif? Karena pentingnya perspektif dalam menggambar dan seni visual adalah untuk apa? Untuk menciptakan gambar realistis dan menarik. Dengan memahami dan menerapkan perspektif, seniman dapat menciptakan ilusi kedalaman dan pada gambar mereka, sehingga gambar tersebut terlihat lebih hidup dan menarik, ya. Perspektif dalam kehidupan sehari-hari, ya. Perspektif juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kenapa dikatakan penting dalam kehidupan sehari-hari? Kita berkomunikasi dan memahami berbagai sudut pandang. Iya, kita dapat memahami perspektif orang lain, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dan memahami sebagai sudut pandang, ya. Nah, inilah tentang perspektif, ya. Coba ibu mau bertanya dulu kepada anak ibu, anak kami, Kiren. Apa itu tadi tentang pengertian perspektif? Coba berdiri. Pengertian perspektif adalah teknik untuk menciptakan ilusi pada permukaan tiga dimensi seperti pada kertas atau kanvas. Iya, ya, menciptakan ilusi dengan menggunakan perspektif, ya, pada kanvas. Nah, kalau perspektif titik satu, siapa yang bisa menjawab? Ya, udah. Perspektif itu adalah menggambar suatu objek, ruang dan waktu dalam di atas permukaan datar, kertas, dan lain-lain. Ya, bagus. Kalau perspektif titik dua, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, ayo Gaby. Perspektif dua titik adalah melibatkan dua titik pada garis horizon digunakan untuk menggambar sudut-sudut bangunan dan struktur kompleks lainnya. Ya, bagus. Ketiga-tiganya jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Ini tentang perspektif. Jadi di sini saya akan memberikan gambar contoh-contoh daripada perspektif.
Ya. Ini cara gambar, cara perspektif. Ya. Nah, ini dia cara contoh-contohnya Ibu.
Jadi contoh-contoh daripada gambar perspektif satu titik hilang itu sangat banyak kan itu. Ya, jadi nanti gambarkanlah untuk minggu ke depan. Jangan seperti ini lagi, yang lain ya. Nah, yang lain inilah gambar gedung-gedung perspektif satu titik hilang seperti ini ya. Sekarang kita putar lagi contoh daripada gambar titik 2. Titik 2. Nah, gambar gedung-gedung dengan perspektif 2 titik hilang.
perspektif satu titik 1 jauh. ya kan? Coba perspektif titik 1. Ini contohnya ya. Hai, selamat datang di Nastro. Kali ini kita akan menggambar sebuah rumah keluarga dengan menggunakan perspektif satu titik hilang. Pertama, buat garis horizon di kertas kamu. Garis horizon adalah garis yang nampak memisahkan langit dan bumi. Kemudian buat satu titik di tengah garis. Titik hilang ini adalah titik terjauh dari pandangan mata kita. Selanjutnya buat persegi 4 sebagai dinding ruangannya. Lalu tarik garis dari titik hilang ke 4 sudut dinding. Saya akan menambahkan pintu dan jendela. Kemudian buat juga ketebalan bingkai atau kusen pintu dan jendelanya. Supaya lebih terasa dimensinya, kamu bisa buat bagian dalam kusen pintu dan jendelanya lebih detail seperti ini. Oke, untuk ruangannya sudah mulai terlihat. Sekarang, tentukan benda apa saja yang mau kita letakkan dalam ruangan ini. Saya ingin meletakkan sebuah sofa di dinding sebelah sini. Kita buat dulu balok sebagai bentuk utamanya. Lalu kita bagi di bagian atas ini untuk sandaran tangannya. Kita buat garis lagi untuk dudukan sofa dan ketebalan joknya. Jangan lupa ya, semua benda yang kita gambar di sini garisnya mengacu dari satu titik hilang. Oke, sekarang kita hapus garis bantunya, tebalkan garis dan siku yang tajam kita ganti dengan garis lengkung supaya memberikan kesan empuk pada sofanya. Berikutnya kita buat meja di sini. Karena ini meja kopi, jadi kita buat agak pendek. Lalu meja TV. Saya tambahkan juga detail di bawah meja. Kemudian kita buat TV-nya. Dan standing untuk TV-nya. Supaya lebih estetis, kita tambahkan hiasan dinding berupa frame di sini. Lalu kita buat karpet dan lampu. Karena dinding belakang masih kosong, saya ingin tambahkan sebuah rak yang simpel aja. Dan
dia juga membantu menyeimbangkan dari bentuk-bentuk geometris yang tadi kita gambar ya, banyak bentuk kotak persegi dengan adanya tanaman jadi lebih dinamis. Oke, selanjutnya kita tambahkan detail pada benda-benda yang sudah kita gambar seperti kaca di permukaan TV, jendela. Kita bisa gambar view dari dalam ya, melihat keluar, dan beberapa hiasan di atas rak yang bisa mengisi ruang pada gambar kita. Oke, saya masih tambahkan beberapa detail seperti kopi di atas mejanya, buku. Lalu saya buat list pada plafon dan detail anyaman pada pot tanaman. Untuk finishing, kita akan menebalkan outline-nya, terutama benda-benda yang berada di depan. Garisnya kita buat lebih tebal supaya terlihat jaraknya lebih dekat. Oke, garisnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke arsir. Sini kita harus memperhatikan arah datangnya cahaya dari jendela. Jadi bagian yang tidak terkena cahaya dibuat lebih gelap. Saya juga menambahkan arsiran di beberapa bagian supaya lebih terasa kedalaman gambarnya. Dan selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kamu suka, silahkan klik like dan subscribe. Thanks for watching. See you in another video. Baik, anak ibu, ini adalah contoh gambar perspektif satu titik hilang. Nah, sekarang anak-anak ibu ambil buku kertas APS, kita bagi kelompok, 3 kelompok. Yang kelompok pertama menggambarkan titik 1, perspektif titik 1. Kelompok kedua menggambarkan titik 2. Kelompok ketiga menggambarkan titik 1 hilang. Ayo, kita sekarang praktekkan langsung menggambar di kertas APS, ambil APS-nya masing-masing. Coba anak-anak ibu kita bagi kelompok. Ya, kelompok sini kemari dibagi. Sini kita sini. Nah, di sini udah dibagi. Ini kelompok. Nah, ambil kertas APS-nya.
dua titik hilang. Yang pertama menggambar perspektif titik satu hilang, ya, titik satu hilang. Ya, perspektif titik satu hilang, perspektif satu. Ini perspektif titik dua. Berarti ini perspektif titik satu hilang. Ya. Nah, kita buat contohnya ya. Contohnya jangan seperti yang kita lakukan tadi, yang saya buat tadi. Kalian buat sendiri. Ya. Kita buat mana ada contoh-contohnya kan banyak itu. Ini ya. Ayo gambarkan dulu tadi. Ya, ini contoh-contoh daripada gambarnya tadi ya. Maksudnya contoh-contoh yang mana? Nah, ini satu titik. Ya. Ayo, ini contoh-contohnya perspektif satu titik hilang. Nah, kamu pilih salah satu contoh-contoh di antara ini. Ya, kamu pilih salah satu contoh-contoh. Coba pilih salah satu contoh-contohnya di atas ini. Buat di situ. Gambarkan. Ayo. Setiap kelompok yang sudah dibagi tugasnya silakan menggambarkan siapa yang kelompok siapa yang titik satu hilang, kelompok satu ya, kelompok dua tadi titik dua, kelompok tiga titik satu hilang. Ayo. Sudah selesai semuanya? Sudah? Baik, silakan dikumpul kemari. Kelompok satu. Kelompok satu sebentar.
Nah, kesimpulannya apakah anak ibu senang untuk menggambarkan perspektif pada hari ini? Apakah anak ibu sudah memahami pelajaran untuk hari ini? Baik, semua sudah paham? Iya. Jadi sampai di sini ya. Kita sudahi dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut menggambarkan perspektif titik tiga, ya, titik tiga dan titik tiga hilang. Itu minggu depan semua peralatannya dibawa ya untuk menggambarkan titik tiga. Baik. Nah, untuk penutup hari ini siapa dulu yang berdoa? Nah, Kire. Berdoa. Karena kita sudah mengakhiri pelajaran kita, akhirnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, terima kasih. Sampai jumpa.